Samaut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak
coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Hai Cer, wow, pasti semua sudah tidak sabar untuk siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tenang aja dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah masuk dalam tema yang baru, Wisdom Speak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hikmat Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita senantiasa bersuka cita ketika kita memuji Tuhan. Saya percaya saudara di rumah sudah siap dengan masing-masing, dengan keluarganya. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Undang hadirat Tuhan memenuhi rumahmu, memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu. Dan sungguh saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Oke, selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pernah bergabung dalam ibadah kami online service di pagi hari ini. Biar setelah ibadah ini, jangan lupa ada acara Connect Care. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan dan kita bisa boleh saling menguatkan di Connect Care itu. Jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berjalan dalam Come, Grow, Serve, dan Lead, supaya kita menjadi betul-betul menjadi murid-murid yang sejati di dalam Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita mulai dengan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bisa ada di kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Kekuatan Allah, sukacita Allah terus melimpah atas kehidupan kami pagi hari ini. Setiap kami yang beribadah, biarlah kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipuaskan Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang mengikuti acara ini, apapun menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi permasalahan mereka, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber jawaban kami yang luar biasa. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, supaya ibadah kami betul-betul mengandung kuasa dan janji Tuhan, yang tiap hari kami terus nikmati akan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang siap memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita ikutin iNews di minggu ini.
Dari pagi langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal sampai selamanya. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal sampai selamanya. Semua hariku kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku bersandar
berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Iman kami akan tetap teguh kepadamu Bapa. Apapun yang kami hadapi di hadapan kami nggak akan takut, kami nggak akan gentar. Dan kami akan teguh berdiri, memegang iman kami kepadamu Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku
kami kan teguh berdiri bersamamu Tuhan. Kami kan teguh Yesus memegangmu selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Yesus. Yes Lord, haleluya. Karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kami ada sampai saat ini. Yesus, haleluya Yesus. Amin, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Kami serahkan hidup, dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkit berdiri dari tempat duduk saudara dan angkat Alkitab saudara atau gadget saudara atau HP saudara. Sama-sama kita akan mendeklarasikan good news di pagi hari ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah
bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God, make disciple. Hari ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Puspa dari IFGF Semarang. Siapkan hati saudara, siapkan diri saudara untuk mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Hai Jemaat FGF Gorontalo, senang ketemu dengan Anda pagi ini. Saya Indra Puspa dari FGF Semarang. Terima kasih buat semua tim pastoral dari FGF Gorontalo yang mengizinkan saya untuk bisa melayani ibadah online streaming pagi ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Alkitab berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, hari ini biarkan kasih setia Tuhan itu ada dalam hidup kami, dan kami selalu ingat bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, sesuatu yang tidak pernah undur, sesuatu yang tidak pernah lepas, walaupun kami menghadapi begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kami. Hari ini biarkan firman-Mu bicara buat kami satu persatu, supaya setiap kami betul-betul boleh merasakan Engkau Tuhan yang baik di tengah situasi yang tidak baik yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 18 April 2004, saya mengantarkan salah satu dari pembina asrama saya ke stasiun kereta untuk dia mengikuti sebuah perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta.
Karena pada waktu itu transportasi yang masih ada di tempat itu adalah kereta api. Dan kami menunggu di salah satu ruangan tunggu, dan sambil menunggu kami nonton salah satu serial yang mungkin beberapa bapak ibu pada waktu itu masih ingat. Tapi bagi teman-teman yang lahir tahun 90-an, mungkin teman-teman gak ingat serial film ini, bahkan gak tahu, yaitu serial film Ally McBeal. Nah, dalam serial itu menceritakan satu kali Ally McBeal bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang sangat kecewa berat. Kenapa? Karena satu kali hamba Tuhan itu berjalan dengan istrinya, dan ada seorang menembakkan senjatanya dengan sembarangan, dan senjatanya itu terkena, peluru itu terkena kepada istrinya. Dan istri hamba Tuhan ini terluka parah dan kemudian meninggal. Dan waktu istrinya meninggal, hamba Tuhan ini sedih sekali, terluka sekali, dia sakit sekali. Dan satu kali ketika dia khotbah di gerejanya, dia berkata kepada semua jemaatnya bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak pernah ada. Dan hari itu juga dia memutuskan untuk meninggalkan gerejanya, meninggalkan pelayanannya, dan meninggalkan semua jemaat yang selalu support dia, selalu dukung dia. Nah, pada satu kesempatan Ally McBeal bertemu dengan hamba Tuhan ini. Ally McBeal ini memberikan support kepada hamba Tuhan ini dan coba menasihati dia. Dan Ally McBeal berkata kepada hamba Tuhan ini, bukankah Anda seringkali berkata kepada jemaatmu ketika mereka mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami kehilangan, supaya mereka tetap kuat, percaya bahwa Tuhan ada buat mereka dalam segala situasi, Tuhan tetap baik buat setiap jemaat-jemaat Anda. Tapi kenapa Anda sekarang ketika Anda yang mengalami peristiwa itu, Anda berkata bahwa Tuhan itu nggak ada? Kemudian hamba Tuhan ini berkata kepada Ally McBeal, ini terlalu sulit buat saya. Dan dia berkata, kenapa harus saya yang mengalaminya? Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, seringkali ketika orang lain mengalami sebuah peristiwa yang buruk, mereka harus kehilangan pekerjaan mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka mengalami kecelakaan dalam hidup mereka, terlalu gampang untuk kita berkata bahwa Tuhan baik buat kamu, Tuhan ada buat kamu. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa itu terjadi kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, sulit untuk kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu maha kuasa, Dia selalu menolong kita, Dia selalu menuntun kita. Sekali lagi saya ingin berkata buat kita semua, terlalu gampang untuk kita berkata kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik di tengah situasi yang gak baik. Tapi terlalu sulit untuk kita berkata kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan itu baik di tengah situasi yang gak baik yang kita alami. Nah, setiap kali orang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, khususnya hari-hari ini semua kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19, semua orang selalu mengajukan ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul di dalam pikiran kita setiap kali kita mengalami masalah, setiap kali kita mengalami pergumulan. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu, apakah Tuhan itu baik? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang gak baik terjadi dalam dunia ini? Seorang hamba Tuhan yang terkenal pada waktu di awal-awal pelayanan Billy Graham, dia selalu ada bersama-sama dengan Billy Graham, namanya Charles Templeton. Nah, satu kali Charles Templeton melihat salah satu majalah di Amerika dan menggambarkan bagaimana seorang ibu dari seorang wanita Afrika menggendong anaknya yang sedang mati. Dan waktu melihat majalah itu, tiba-tiba muncul di dalam pikiran Charles Templeton, where is God? Di mana Tuhan? Dan dari majalah itu dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Pertanyaan pertama yang seringkali muncul dalam pikiran kita ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, apakah Tuhan itu baik dalam hidup kita? Dan yang kedua yang seringkali muncul dalam pikiran kita, apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang adil? Kalau memang Dia adil, kenapa harus kita yang ngalami, orang lain gak ngalami? Beberapa di antara kita mungkin berkata kepada diri kita, aku sudah lebih baik daripada orang lain. Aku sudah terlibat di dalam pelayanan gereja. Aku aktif memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, membantu kegiatan-kegiatan di gereja. Sementara waktu kita melihat ada orang lain yang kita ngerasa bahwa hidupnya jauh lebih gak baik dari kita menurut kita. Sementara kita melihat kehidupannya dia jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Nah, kita akan berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan itu Tuhan yang adil? Kalau memang Tuhan yang adil, semua orang akan mengalami peristiwa yang sama. Atau yang kedua dalam pikiran kita, kalau memang Tuhan itu adil, harusnya orang yang baik nggak akan pernah mengalami situasi yang nggak baik.
pertanyaan ketiga yang seringkali muncul di dalam pikiran kita, kita akan bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau memang Tuhan yang Maha Kuasa, sebetulnya Tuhan bisa aja menghentikan COVID-19 hanya dengan sebuah ucapannya dia aja. Tapi kenapa Tuhan tidak berbuat apapun dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Majalah Life edisi Desember 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1990 itu menulis sebuah cover besar berjudul Who is God? Nah, di dalam artikel itu mereka menampilkan persepsi tentang beberapa orang tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka wawancari seorang wanita yang kena kanker, mereka wawancari seorang profesor. Dari semua kalangan diwawancarai sama mereka dan ditanyakan sebuah pertanyaan, Who is God? Nah, seorang wanita yang terkena kanker menceritakan Allah itu sangat begitu dekat dalam hidupnya, justru ketika dia menderita penyakit yang sangat mematikan ini. Di saat-saat dia terpuruk, berjuang melawan kansernya, justru dia berkata bahwa di masa-masa itu, dia merasa sangat dekat dengan Tuhan dalam hidupnya dibandingkan masa-masa sebelum dia kena kanker. Dan seorang pendeta yang terkena penyakit AIDS, di saat dia harus meninggalkan pelayanannya, dan dia menceritakan bahwa kemurahan dan pengampunan Tuhan begitu terasa ketika kondisi yang menyedihkan dialami. Nah, seorang ahli biologi molekul berbicara tentang keajaiban ilmunya, membaca bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Justru waktu dia meneliti segala macam hewan, meneliti segala macam mikroba, dan di masa-masa itu, dia berkata bahwa Tuhan itu baik. A.W. Tozer berkata, what come into our mind when we think about God is the most important thing about us. Dia berkata, what we come into our minds when we think about God is most important thing about us. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang Tuhan, itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau boleh saya tanyakan hari ini buat kita semua, pada Bapak Ibu semua, kepada sidang jemaat semua, kepada teman-teman semua, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang Tuhan? Nah, hari ini kita membaca Mazmur 136. Mazmur 136 disebut dengan Halel Agung. Halel itu artinya pujian, dan agung itu artinya pujian yang paling tinggi dari segala macam pujian. Nah, biasanya orang membaca Mazmur 136 dibacakan pada saat mereka merayakan malam Paskah. Nah, refrennya menceritakan tentang kasih setia Tuhan, dan waktu kita baca ayat pertama, ayat kedua, semua kata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulang-ulang. Nah, bangsa Israel punya begitu banyak halel yang dibacakan. Mereka punya halel ketika mereka akan makan, mereka biasanya menaikkan pujian. Kemudian pada waktu mereka selesai makan, mereka juga menaikkan pujian. Nah, bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang selalu membacakan kitab Mazmur berulang-ulang dalam kehidupan mereka. Tapi Mazmur 136 itu merupakan Mazmur yang sangat istimewa dan dibacakan pada saat mereka merayakan malam Paskah. Kenapa? Untuk mengingatkan mereka bagaimana perjalanan ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke sebuah tempat perjanjian yang Tuhan berikan buat mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan dengan keajaiban-keajaiban Tuhan, dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, mereka selalu diajak untuk mengingat kembali bahwa mereka keluar dari Mesir bukan karena hebatnya mereka, bukan dengan kekuatan mereka, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan ceritakan dalam kehidupan mereka. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan kalau kita ingin lihat dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34, itu juga menceritakan bagaimana perjalanan ketika Daud bernyanyi kepada Tuhan, ketika tabut perjanjian Tuhan dipindahkan dari rumah Obed-Edom. Ini pertama kali keluar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34, ketika tabut perjanjian Tuhan itu dibawa dari rumah Obed-Edom, Daud menari-nari, Daud menyanyi-nyanyi, dan Daud berkata di dalam salah satu bagiannya, dia berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian diulang lagi dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 3, Kitab Ezra pasal 3 ayat 17, Yeremia 33 ayat 11,
katanya sama persis seperti Mazmur 36 yang kita baca pada hari ini. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan khusus hari ini Mazmur 136 yang kita baca, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu, kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada umatnya itu selalu diulang-ulang. Bisa katakan amin? Bahwa kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kita semua, kepada umatnya, selalu diulang-ulang dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Bahkan kasih setia Tuhan itu tetap sama, bahkan tanpa batas dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ayat ini berkata dari pasal 1 sampai pasal terakhir, firman Tuhan berkata bahwa Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang menciptakan dunia, Dia yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Dia menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Dia yang memberikan kebebasan kepada mereka, Dia yang menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita melihat kembali kepada kehidupan kita, seolah-olah Tuhan ingin berkata, dari awal kamu dilahirkan sampai nanti kamu pergi, sebetulnya kebaikan Tuhan itu selalu diulang-ulang dalam kehidupan kita. Sebagaimana kasih setia Tuhan diulang-ulang kepada bangsa Israel. Percaya hari ini, apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu selalu diulang-ulang dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini, firman Tuhan berkata dari dalam kandungan ibu kita, tangan Tuhan sudah menenun kita. Tuhan sudah membentuk kita. Kita keluar dari dunia ini dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, bahkan sampai nanti, seolah-olah firman Tuhan ingin meneguhkan kepada kita bahwa kebaikan Tuhan selalu ada di situ. Bahkan di masa-masa ketika kita nggak melihat kebaikan Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan tetap ada di situ. Seorang berkata, God is good to me even when life doesn't feel good to me. Tuhan itu baik dalam hidup kita, meskipun kita merasa bahwa kehidupan itu nggak baik dalam kehidupan kita. Dan saya selalu percaya bahwa semua kisah kita itu punya kisah tentang kebaikan Tuhan. Semua kita punya kisah tentang kebaikan Tuhan. Tuhan ingin berkata kepada Israel, mereka punya kisah-kisah tentang kebaikan Tuhan. Tapi percayalah, kisah hidup kita itu tidak akan pernah mempengaruhi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, semua kita itu punya kisah tentang kebaikan Tuhan. Semua kita punya cerita-cerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kisah hidup kita itu tidak akan pernah mempengaruhi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mau kita lihat Tuhan itu baik, mau kita nggak lihat Tuhan itu baik, Dia tetap Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Meskipun hari-hari ini kita nggak ngelihat Tuhan itu baik, tapi satu hal yang saya ingin percaya, saya ingin katakan buat Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu baik. Makanya firman Tuhan berkata buat kita semua bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman kita tentang Tuhan itu dapat menipu. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Pengalaman hidup kita itu dapat menipu, tetapi firman Tuhan atau kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Seringkali kita hidup berdasarkan pengalaman dan perasaan kita, tapi mau nggak hari ini kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Pengalaman kita itu selalu berubah, perasaan itu selalu berubah. Hari ini waktu Tuhan memberikan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita inginkan, kita merasa wah Tuhan itu baik banget. Tapi esok hari ketika kita tidak mendapatkan, seringkali pengalaman kita berkata bahwa Tuhan itu nggak baik. Tapi sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, pengalaman kita itu dapat menipu, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Oleh sebab itu jangan sampai kita hidup berdasarkan pengalaman kita, tapi kita hidup berdasarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya meskipun kita merasa bahwa langit itu begitu gelap, tapi saya percaya melodi tentang kebaikan Tuhan itu masih selalu terdengar dalam kehidupan kita. Just because you don't see anything good doesn't mean God is not good. Just because you don't see anything good, sekali lagi, doesn't mean God is not good dalam hidup kita. Walaupun kita nggak melihat, kita nggak merasakan bahwa Tuhan itu baik,
tetapi Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan tidak hanya dilihat dari apa yang kita alami, tapi kebaikan Tuhan itu dilihat dari siapa Tuhan itu sesungguhnya dalam hidup kita. Di tangan saya ini ada dompet. Semua orang tahu ini dompet. Tapi seandainya saya berkata bahwa ini bukan dompet nih, ini bukan dompet nih, ini adalah tas, atau apalah kalau bukan tas, ini bukan dompet nih, ini adalah sepatu. Saya berkata ini adalah sepatu. Dan waktu saya berkata ini adalah sepatu, apakah ini perkataan saya dapat mengubah identitas dompet ini? Enggak. Kenapa? Karena dia tetap dompet. Apapun yang saya katakan tentang dia nggak akan pernah berubah. Sama seperti di tangan saya. Ini handphone nih. Waktu saya berkata bahwa ini handphone, kemudian saya tanya sama teman saya berkata, apakah ini? Dia berkata, ini bukan handphone, ini televisi. Waktu dia bilang televisi, apakah di waktu yang bersamaan ini akan berubah jadi televisi? Enggak. Kenapa? Karena identitas dia adalah handphone. Sama halnya dengan Tuhan. Alkitab berkata, God is good. Tuhan itu baik. Itu identitas Tuhan. Itu karakter Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu nggak dilihat dari apa yang kita alami. Tapi kebaikan Tuhan itu dilihat dari siapa dia sesungguhnya. Karena dia Tuhan yang baik, apapun perkataan kita, apapun pengalaman kita, nggak akan pernah mengubah identitas yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi hari ini saya ingin katakan kepada teman-teman semua, kepada sahabat semua, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami hari ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. American Got Talent adalah salah satu ajang pencarian bakat yang sering saya tonton. Kenapa? Karena berisi tentang kisah-kisah orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman baik bersama dengan Tuhan. Satu kali saya menonton kisah seorang yang bernama Mandy Harvey. Dia adalah seorang anak hamba Tuhan. Dari kecil dia melayani pekerjaan Tuhan. Satu kali dia diterima di salah satu sekolah musik karena dia senang sekali bernyanyi, dia senang sekali memainkan alat musik. Tetapi waktu dia diterima di salah satu sekolah musik yang terbaik di kota pada waktu itu, gak lama kemudian dokter mendiagnosa bahwa telinganya mengalami masalah dan akhirnya dia harus mengalami tuli. Gak bisa mendengar sama sekali. Dan di masa-masa itu dia merasa kecewa sama Tuhan. Dia berkata, aku sudah menjaga hidupku bersih sampai ketika aku akan masuk sekolah Alkitab. Tapi kenapa, maaf ketika aku masuk sekolah musik. Tapi kenapa justru di masa-masa ini Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidupku? Selama beberapa waktu dia bergumul, dia gak mau baca Alkitab, dia gak mau dengar apa yang dikatakan papanya seorang hamba Tuhan. Tapi satu kali dia bangkit karena satu kali Tuhan berkata, apapun yang terjadi Tuhan ada buat kamu. Di tengah-tengah situasi itu satu kali dia mengikuti ajang pencarian bakat American Got Talent. Dia menyanyikan satu lagu pujian, satu lagu yang menunjukkan bahwa kamu tetap harus berjuang, gak boleh menyerah dalam hidup ini. Namanya Mandy Harvey. Dan orang yang kedua yang hari-hari ini sangat memberkati saya adalah seorang yang bernama Cody Lee. Cody Lee adalah anak pertama dari perkawinan antara Tina Lee, warga Amerika, dan seorang pria Korea. Dan dia mengikuti ajang pencarian bakat beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya dia memenangi American Got Talent di waktu itu. Dan dia seorang yang dilahirkan dalam keadaan normal, tapi waktu 3 bulan dokter mendiagnosa bahwa dia mengalami autis. Dia mengalami kelainan di usia 3 bulan. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian dokter berkata bahwa Cody Lee terkena autis. Dia senang sekali bermain musik. Satu kali mamanya tahu dia senang kali bermain musik, dan dia diikutkan di sebuah ajang pencarian bakat American Got Talent. Dan tahun ini dia menangi ajang pencarian bakat American Got Talent. Namanya Cody Lee. Dan ada begitu banyak kisah orang-orang yang sulit sekali dalam hidup mereka untuk merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi di ending hidup mereka tetap merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, just because you don't see anything good doesn't mean God is not good. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Allah. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Itu pagi hari ini senantiasa mohon hikmat Tuhan supaya kita tetap menjadi orang-orang di dalam hati-hati di dalam bertindak, hati-hati di dalam mengambil keputusan, karena saya percaya firman Tuhanlah menjadi hikmat kita pagi hari ini.
Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya Tuhan akan senantiasa mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Biarlah kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudara, sebentar saudara akan memberikan persembahan. Saya akan menutupin ibadah kita pada hari ini. Mari angkat setiap persembahan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Engkau berikan bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi jemaat-jemaat yang suka memberi, karena kami percaya Tuhan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biarlah kami lakukan dengan penuh iman, dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan melakukan persembahan kami dengan iman hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dengan berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi saudara. Biarlah Tuhan engkau Allah yang terus menjadikan mereka kepala, dan bawa kami setiap jemaat Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Untuk hati kami tetap berpaut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima berkat dengan sukacita pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih telah beribadah bersama kami minggu ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.